Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Najib Prakoso, NIM A7018110075. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengertian SPPK atau Sistem Pendukung Pengambil Keputusan dan manfaat SPPK bagi manusia serta langkah-langkah utama dalam menggunakan metode AHP. Oke, langsung saja yaitu di pengertian SPPK. Sistem pendukung keputusan atau SPK bukan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan untuk melengkapi informasi dari data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Konsep dari sistem pendukung keputusan itu sendiri yaitu DSS sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur. DSS memadukan sumber daya intelektual dari individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan. DSS adalah sistem berbasis komputer bagi para pengambilan keputusan manajemen yang menangani masalah-masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah manfaat SPPK bagi manusia. Manfaat SPPK yaitu sistem pengambil keputusan dapat memberikan berbagai manfaat atau keuntungan bagi pemakainya. Keuntungan yang dimaksud di antara lain meliputi 1. Sistem pendukung pengambil keputusan memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memperoleh data informasi bagi pemakainya. Yang kedua, sistem pendukung pengambilan keputusan membantu pengambil keputusan dalam hal penghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, sistem pendukung pengambil keputusan dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. 4. Walaupun suatu sistem pendukung pengambilan keputusan mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya karena sistem pendukung pengambil keputusan menyajikan berbagai alternatif. 5. Sistem pendukung pengambil keputusan dapat menyediakan bukti. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah utama dalam menggunakan metode AHP. Pada dasarnya, prosedur atau langkah-langkah dalam menggunakan metode AHP meliputi 1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penulisan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Yang kedua, menentukan prioritas elemen, di mana menentukan prioritas elemen itu terdapat dua langkah. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Yang kedua, matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen yang lainnya. Terus langkah yang ketiga yaitu sintesis. Pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintetiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks. Yang kedua, membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Yang ketiga, menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata. Terus yang keempat, langkah yang keempat yaitu mengukur konsistensi. Dalam membuat keputusan, pentingnya untuk mengetahui seberapa baik berkonsistensi yang ada karena
kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini adalah: yang pertama, kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relevan elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya itu jumlahkan setiap baris. Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan. Yang keempat, jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada hasil tersebut. Terus yang selanjutnya yaitu menghitung konsistensi indeks. Terus hitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio dengan rumus CR sama dengan CI dibagi IR, di mana CR itu adalah konsistensi rasio dan CI adalah konsistensi indeks, dan IR adalah indeks random konsistensi. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu adalah memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun, jika rasio konsistensi atau CI bagi IR kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Oke, dalam video kali ini yaitu adalah sebagai pelengkap tugas dari mata kuliah sistem pendukung pengambil keputusan, di mana itu terdapat dari tugas 7 di Open Learning. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.